Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum ya Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim wa shadaqa Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Problem anak itu berawal itu bukan dari salahnya pergaulan mereka di luar, tapi rusaknya tatanan pendidikan harmoni dalam rumah-rumah tangga mereka. Jadi kalau ditanya anak itu kenapa nakal, jawabannya sederhana, karena orang tuanya juga nakal. Nakal dalam konteks tidak seperti anak-anak yang nakal ya. Artinya orang tuanya yang nakal, yang tidak menjalani aturan yang sesuai dengan apa yang Allah mau. Jadi ini jadi pelajaran untuk kita, dan kenapa tema Happy Parents, Bless Children itu saya harap bisa menjadi sebuah pembelajaran untuk saya dan kita semuanya. Pertanyaan saya sederhana Bunda. Pertanyaan saya sederhana. Sebagai seorang istri dan juga ibu serta orang tua yang mengasuh, mendidik, membesarkan anak di dalam rumah, pertanyaan saya sederhana. Sudah bahagiakah atau masih pura-pura bahagia? Langsung monohok ya pertanyaannya ya. Sudah betul-betul bahagiakah atau masih pura-pura bahagia? Emang ada bedanya? Ada. Nanti saya jelaskan perbedaannya. Selama ini mendidik anak-anak sudah sangat sabarkah atau masih pura-pura sabar? Saya bersyukur Bunda Heni, ini para bunda-bundanya sangat jujur. Makasih banyak ya. Nah sekarang saya mau tanya, sebagai seorang istri sudah betul-betul bahagiakah atau masih pura-pura bahagia? Pura-pura kan? Nih bedanya bahagia yang benar-benar bahagia sama pura-pura bahagia. Misalkan sebagai seorang istri dan ibu ditanya sama anaknya, "Mam, kenapa kok dari pagi manyun aja? Lagi ada masalah ya sama papa?" Kalau dia pura-pura bahagia, jawabannya seperti ini, "Iya tuh, papa kamu nyebelin." Itu pura-pura bahagia, ya. Masih bergejolak emosi di dalam jiwanya, yang kadang nggak sadar bunda-bunda, bermasalahnya sama suami tapi tantrumnya sama anak. Nah itu pura-pura bahagia tuh. Jadi belum bisa stress release, emosinya masih dipendem. Iya, kayak Bunda Heni ya kan, sebagai kepala sekolah gitu kan, maka beliau harus menjadi contoh terbaik pulang ke rumah, jadi sebaik-baiknya ibu, seindah-indahnya istri. Kenapa? Pekerjaan di sekolah nggak dibawa ke rumah. Beliau jadi teladan buat kita semuanya. Nah, bagaimana kalau seorang ibu yang sudah betul-betul bahagia dan seorang istri yang betul-betul bahagia, Ustadz? Maka ketika ditanya sama anaknya, "Mam, kenapa kok cemberut aja, lagi ada masalah ya sama papa?" Jawabannya indah. Gimana? "Nah, rumah tangga itu pasti ada ujian. Kamu nanti ketika dewasa akan paham dan tahu tentang gesekan yang terjadi dalam rumah tangga antara dua orang yang berbeda isi kepala. Doakan mama sama papa bisa melewati ujian ini, karena ujian itu akan mendewasakan kita sebagai sepasang suami istri dan juga orang tua." Beda ya? Kerasa di hati beda kan? Beda. Karena apa? Mohon maaf Bunda, kebahagiaan itu bukan apa yang Bunda punya. Bunda kesini bawa mobil, walaupun dari suami ya, atas namanya Bunda. Kesini bawa mobil, ya kan? Punya HP paling bagus, paling baru, ya, merek Samsung, Samsung terbaru, yang Apple Croaknya terbaru, yang 14, 15, bahkan sampai yang 16 dan 17-nya. Ya, punya suami ganteng,
punya rumah yang bagus, ya, itu semua saya katakan demi Allah kesenangan, bukan kebahagiaan. Kenapa? Sekarang suami ganteng ternyata ada yang suka sesama jenis. Ngeri kan? Saya ngalamin kayak gitu banyak, Pak. Saya setiap hari DM Instagram itu 5-20an orang itu curhat dan gak semuanya saya balas. Kenapa? Waktunya sudah padat dengan agenda dakwah secara offline. Punya rumah yang bagus itu kesenangan. Bunda-bunda punya kendaraan dan berangkat ke sini pakai kendaraan itu hanya kesenangan. Punya anak-anak yang tampan dan cantik karena genetiknya juga bagus itu cuman kesenangan. Tapi punya rumah yang di dalamnya setiap hari ada lantunan ayat suci Al-Quran, itu kebahagiaan. Punya suami yang tampan, solih, ngerti ilmu agama, bisa memuliakan istri dan membahagiakan istri, itu kebahagiaan. Punya kendaraan yang selalu mengantar kita pada tempat-tempat yang baik, itu kebahagiaan. Sekarang dari sini kita bisa membedakan apa itu kesenangan dan apa kebahagiaan. Waktu saya kurang lebih sekitar 1,5 jam, ya, maksimal. Saya akan bagi dua. Pertama tentang hubungan suami istri, dan kedua tentang bagaimana pola asuh kita kepada anak-anak kita, mengontrol, mengelola emosi kita saat mengasuh anak-anak kita. Kenapa saya dudukkan tentang penjelasan kesenangan dan kebahagiaan harus kita pahami lebih dulu, biar bunda faham duduk masalah dalam rumah-rumah kita. Kenapa? Bunda semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, emosi orang tua itu adalah iklim batin di dalam rumah. Jadi emosi orang tua itu adalah iklim batin di dalam rumah. Jadi kalau emosi orang tuanya mendung, rumahnya jadi horor, ya kan? Tapi kalau iklimnya, cuacanya cerah, maka rumah juga akan happy, bahagia. Saya menyebutnya emosi orang tua itu sebagai iklim cuaca di dalam rumah-rumah kita. Nah, pertanyaannya gini, kenapa tadi saya katakan dan saya tanyakan tentang apakah kita sudah benar-benar bahagia atau baru pura-pura bahagia? Saya izin sambil berdiri. Saya mau tanya dulu bunda, apa yang menjadi standar kebahagiaan kita? Apa yang menjadi standar kebahagiaan kita? Hah? Punya pasangan, punya anak, punya semuanya. Coba lihat berita online banyak ya, istri sudah cantik tapi jalan sama pelakor, betul kan? Istrinya cantik, nurut, setia, tapi jajan di luar. Itu belum bahagia yang begitu. Sudah punya pekerjaan, sudah ada jabatan, gaji setiap bulan ada, tapi korupsi. Manusia itu nggak akan pernah puas kalau tidak mendudukkan nilai bahagia pada tempat yang seharusnya. Maka saya ingin mengeluarkan beberapa kaidah tentang bahagia dalam kehidupan kita. Yang pertama, Quran surat kedua ayat ke-38. Surat Al-Baqarah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Famang tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Famang tabi'a huda fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun." Apa arti dari fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun? Tidak sedih, tidak overthinking, tidak gelisah, tidak was-was, ya. Nah, berarti kalau tidak sedih, tidak gelisah, tidak overthinking, tidak was-was, hidupnya sedih atau bahagia? Bahagia. Kata Allah, kalau hidupmu pengen bahagia, famang tabi'a huda, maka pakai hudan. Apa hudan itu? Keluarkan dulu ayat yang ada kata hudan di dalam Al-Quran. Pertama, Quran surat kedua ayat kedua, zalikal kitabul la raiba fihi hudalil muttaqin. Kata Allah, Al-Quran itu menjadi hudan, ya, berarti disebutkan oleh Allah adalah Al-Quran. Apa yang akan kita dapat ketika kita menjadikan Al-Quran sebagai hudan, petunjuk hidup kita? Maka kata Allah, kita akan menjadi hamba yang bertakwa.
Gini Bunda, apa kaitannya antara bahagia dan takwa? Nanti saya akan rangkum dengan satu statement dan satu kalimat, ya. Kita keluarkan dulu dalilnya. Quran surat kedua ayat 189. Bunda, kita tuh sebagai seorang muslim, mau apa, mau gimana, solusinya sudah ada. Tahapan-tahapannya juga Allah berikan. Nah, masalahnya kan kita nggak terlalu dekat dengan Al-Quran. Makanya kadang hidupnya gelisah, was-was, sering overthinking, ya. Ketika disakiti pengennya membalas, emosinya labil dan lain sebagainya. Betul apa benar? Apa yang saya sampaikan di sini dan Allah sampaikan kepada kita, buka ayat akhir dari surat Al-Baqarah ayat 182. Apa kata Allah? Wattaqullah la'allakum tuflihun. Kata Allah, bertakwalah kamu, maka hidupmu pasti akan bahagia. Ternyata kaitannya erat tentang kebahagiaan. Nah, pertanyaannya gini, bagaimana mengambil kesimpulan tentang nilai bahagia yang menjadi standar dari Allah Subhanahu wa taala? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Hei Ridho Febri, hei hambaku, kalau hidupmu pengen bahagia, maka pastikan Al-Qur'an itu sebagai pedoman dan acuan untuk kamu menjalani kehidupan. Kamu makin dekat dengan aku sehingga nanti aku berikan kehidupan bahagia paripurna dalam kehidupan di dunia dan juga di akhirat nanti." Enak ya Bun, jadi muslim tuh Allah ngarahinnya, nih kamu harus kesini ya. Kebanyakan dari kita nggak mau, ya Allah, capek ya Allah, lelah ya Allah. Betul? Banyak excuse-nya kalau kita, padahal Allah udah ngarahin ke tempat yang benar. Bahkan nih Bunda, saya tambahin lagi. Quran surat kedua ayat 208. Kata Allah Subhanahu wa taala, kata Allah begini, "Ya ayyuhallazina amanu dkhulu fi silmi kafah." Kata Allah, "Hei Ridho, kamu kan mengaku beriman, maka sungguh-sungguhlah kamu untuk taat." Jadi Allah nyuruh kita taat tuh sungguh-sungguh Bunda, jangan main-main. Kenapa? Kalau sungguh-sungguh taat, nanti imannya meningkat. Nanti imannya meningkat. Kenapa Allah pengen iman kita meningkat? Karena Allah ngasih tahu di ayat ini, wala tattabi'u khutuwatis syaiton. Ingat, kamu harus waspada. Sama siapa kita harus waspada? Setan. Apa kerjaan setan Bunda? Membisikkan, bikin gelisah, betul? Bikin overthinking, bikin was-was, allazi yuwaswisu fi sudurinas. Nah Bunda, saya pengen menyelesaikan dulu pondasi dasarnya dulu, kerangka berfikirnya. Setan bukan hanya yang dari golongan jin. Kata Allah Subhanahu wa taala di Quran surat ke-6 Al-An'am ayat 112, setan itu ada dua macam. Satu bentuknya jin, kerjanya apa? Yuwaswisu fi sudurinas, menggelisahkan jiwa kita, bikin overthinking, ya, kemudian marah, dendam, pengen membalas keburukan orang. Itu kerjaan setan dalam diri kita. Yang kedua, ini yang gak kalah bahaya, setan wujudnya manusia. Siapa Ustadz setan wujud manusia itu? Besti gibah. Astagfirullah katanya ya. Besti gibah kita. Itu setan, wujudnya manusia. Kuma. Oh siap. Nanti sampai nuhun. Kalau perlu bantuan nanti aja aman. Nuhun pisangnya. Ya. Bisa kemahiran kasir. Besti gibah itu setan wujudnya manusia. Mau sealim apapun kita, kalau circle-nya begitu rusak. Betulan? Mau sealim apapun kita, kalau sistemnya rusak, ke bawah rusak. Iya, pasti ke bawah. Nah itu manusia-manusianya yang ngajak korupsi, yang ngajak maksiat, ya kan? Saya pernah ngisi di salah satu lembaga kementerian, Pak. Dengan izin Allah Bunda, di Indonesia ini yang saya belum temui itu cuma satu orang, presiden. Dari level RT sampai menteri sudah dengan izin Allah, ya. Saya pernah ngisi di salah satu kementerian Bunda.
dirjen di salah satu direktorat jenderal di salah satu sub dari kementerian itu bilang begini, Ustadz, tempat ini itu menjadi salah satu lembaga dengan tingkat perselingkuhan dan perceraian yang tertinggi di Indonesia. Salah satunya. Kira-kira apa sih Ustadz sebabnya? Saya bilang, gampang kok Pak. Lihat, perhatikan apa yang dibawa pulang rezekinya ke dalam rumah. Kalau rezekinya syubhat haram, pasti rumah akan panas, sering bergejolak, sering ribut. Istri susah dinasehati, suami semau-mau sendiri, anak nggak mau diajak pada kebaikan. Lihat aja. Tapi kalau rezekinya halal, rumah tangga akan adem, ayem, tentrem, bukan gak ada masalah. Masalah akan cepat selesai, dan akhirnya apa? Menguap, hilang begitu saja. Tapi hikmahnya dan pelajarannya tetap tinggal di rumah untuk saling mendewasakan dari pasangan suami istri itu. Terus beliau cerita, saya bikin kajian seperti ini Ustadz karena saya sedih. Kenapa beliau sedih? Kata beliau, salah satu karyawannya beda unit, ya, yang satu unit A, yang satu unit B, nikah cuman 31 hari, bercerai padahal pacaran 6 tahun. Biaya mau nikahnya, biaya pernikahannya Bunda, itu hampir 1 miliar, sekitar 800-an juta. 31 hari. Itu yang bikin saya gelisah Ustadz. Dan saya dikasih tema. Apa tema saya? Belajar menjadi seorang suami. Saya ceritakan tentang apa kewajiban suami, karena kurang lebih 800 orang yang hadir, bunda-bunda semuanya. Kalau yang sekarang hadir ini kan 80.000 ya, Masya Allah. Itu yang hadir 800 orang, dan menterinya ada, tapi secara hybrid, online. Sampai pada satu kalimat begini, saya bilang, ini teman-teman semua nih ya, para suami dan calon suami, kalian tahu berapa gaji-gaji kalian setiap bulannya, take home pay-nya yang ditransfer ke rekening-rekening kalian. Saya katakan demi Allah, jangan pernah gaji kalian 10, 15, 20 juta ya setiap bulannya, tiba-tiba bawa pulang uang 500 juta, 1 miliar atau lebih dan kurang dari itu. Saya katakan demi Allah, Anda durhaka sama istri dan anak di dalam rumah. Apa yang terjadi Pak? Alhamdulillah lah kulihal, sampai sekarang nggak diundang lagi. Resiko harus ngomong kebenaran kan? Karena itu tugas suami gitu. Istri juga tahu diri. Kalau gaji suami cuma 15-20 juta, tiba-tiba suami bawa pulang uang yang banyak, jangan, Masya Allah papi, Alhamdulillah mami bisa beli tas baru. No, itu setan manusia. Tinggal nunggu rusaknya. Dalam catatan sejarah ya Pak ya, maksudnya banyak kasus di Indonesia 1 tahun ke belakang aja, ketika suami bermaksiat, maka tinggal nunggu rusak dan hancurnya rumah tangga. Lihat aja, apapun dia, ya, mau dia pejabat, pengusaha, ya, selebritis, ketika dia bermasalah dengan syariat Allah, dia bermaksiat, tinggal nunggu rusak. Tapi ada catatannya begini, teman-teman semuanya, kalau sebuah aib dibuka sama Allah dan banyak orang akhirnya tahu tentang aib itu, berarti kaidah sederhananya, kata Sayyidina Ali, berarti dia bermaksiatnya sudah terlalu sering. Simple Bang. Apapun yang dibuka sama Allah, ya, keburukan, sama halnya kayak kebaikan. Ada cicitnya Rasulullah SAW, namanya Ali Zainal Abidin. Beliau ini cicitnya Nabi SAW, terahnya terah darah biru, ya, ningrat. Ningrat bukan bangsawan seperti di Indonesia ya, tapi ahlul bait kepada Rasulullah SAW. Setiap malam Pak, kerjaannya ya itu bukan kayak yang kemarin tiba-tiba mikul beras ya, viral itu bukan. Beliau mikul gandum memang setiap malam, bukan karena lagi ada musibah, ya, bukan.
Disorot padahal ajudannya banyak ya, yang lain gak nenteng apa-apa kecuali beliau kan, Masya Allah. Nah, kalau Ali Zainal Abidin ini itu setiap malam Pak keliling ke kampung-kampung manggul karung isi gandum yang di setiap rumah duafa, yatim, orang fakir, miskin disimpan di depan pintu rumahnya. Hari berganti minggu, minggu berganti bulan, bulan berganti tahun, terus dilakukan tanpa putus oleh Ali Zainal Abidin sampai pada satu masa beliau Allah wafatkan. Orang yang mandiin, kan laki-laki yang mandiin ya, itu bertanya-tanya kenapa bahunya Ali Zainal Abidin ini hitam, padahal beliau ini bukan pemanggul kayu ya, bukan seseorang yang pekerja keras, artinya bekerja keras mecah batu, manggul kayu dan lain sebagainya, bukan. Akhirnya apa? Setelah beliau dikuburkan, hari pertama, hari kedua, hari ketiga, masyarakat mulai rame tuh. Siapa yang rame? Mereka yang biasa dapat gandum, tiba-tiba beberapa hari berjalan tidak mendapatkan gandum, tidak mendapatkan sembako. Akhirnya mengerucut pada satu kesimpulan apa? Ini yang selama ini memberikan gandum-gandum dan sembako kepada masyarakat yang fakir miskin, kesusahan, duafa dan lain sebagainya adalah cicit dari Rasulullah SAW, Ali Zainal Abidin. Itu kebaikan karena saking seringnya. Maka ketika bicara dosa juga sama Bunda. Jadi hati-hati, ingatkan suami kerja yang amanah ya, jangan pernah bawa rezeki yang syubhat apalagi haram. Kenapa Bunda? Saya katakan demi Allah, satu suap saja kita makan harta haram 40 hari 40 malam, ibadah kita nggak diterima. Satu suap itu. Kebayangkan kalau yang korupsinya puluhan, ratusan sampai miliaran, makan di piring kan nggak lebih dari 50-100 ribu kan. Belum lagi kalau sudah banyak penyakitnya, gula darah, nasi putih diganti nasi merah, diabetes ya kan. Belum lagi punya misalkan asam urat ya kan, darah tinggi, nggak boleh makan daging-daging merah tuh. Penyakitan bikin susah kan. Makanya mumpung sehat, amanah yang Allah berikan, jangan pernah dimasukkan sesuatu yang rusak. Kenapa? Karena akan merusak kehidupan kita dengan keluarga kita. Saya kembali lagi, Bunda, ini kaidah tentang bahagia. Nah pertanyaan saya, kan gini kata Allah, sebelum saya tanyakan. Kata Allah, kalau hidupnya mau bahagia, maka pakai Quran, ngejalanin hidupnya. Gelisah, buka Quran. Pengen marah, buka Quran. Apa sih jawaban dari Allah tentang marah gelisahnya saya? Sehingga apa? Kita jadi orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa itu? Dekat dengan Allah. Dekat dengan Allah. Apa kompensasi dari ketakwaan itu? Buka Quran surat ketiga ayat 133 Ali Imran. Kata Allah, wasari'u ila magfiratim mir rabbikum. Bersegera minta ampun sama Allah. Apa kompensasi yang akan kita terima? Lihat, ketika kita menjadi hamba yang senang introspeksi diri, muhasabah diri, jarang menyalahkan orang, ketika disakiti melihatnya ke dalam ya, melihat ke dalam diri kita, jangan-jangan saya sakit hati karena saya pernah menyakiti dan lain sebagainya. Kata Allah, Allah sediakan surga yang luasnya langit dan bumi, uiddat lil muttaqin, hanya untuk orang-orang yang bertakwa. Jadi kalau dekat sama Allah itu pasti dapat surga. Jalurnya VVIP plus. Nah, pertanyaan saya, kan Allah pengen hidup kita bahagia. Maka pakai Quran, diturunkanlah Al-Quran itu kepada Rasulullah Muhammad SAW, berangsur-angsur, ada di tangan kita, ada di rumah kita. Pertanyaan saya, tolong jawab jujur, kapan terakhir khatam Quran? Ada yang Ramadan? Jujur, ada yang masih Ramadan? Yang hadir sekarang, yuk kita bareng-bareng ngucapin kalimat inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kenapa? Hati kita mati Bun, makanya sering gelisah kan, nggak tahu harus ngapain kan, nggak tahu harus kemana kan.
ya, kata seorang ulama generasi tabi'in namanya Sufyan Ats-Tsauri, beliau bilang begini Bunda, kalau kamu punya masalah, ya, lagi diuji sama Allah, pengen curhat tapi bingung kemana, kata Sufyan Ats-Tsauri, ambil wudhu, sholatlah dan sujud kepada Allah, sampaikan semuanya kepada Allah. Tapi kalau kamu pengen tahu jawaban apa yang Allah berikan dari semua curhatan yang kamu sampaikan kepada Allah, dengan semua gelisah masalah yang hadir dalam kehidupanmu, kata Sufyan Ats-Tsauri, bukalah Al-Quran. Maaf, khatam Quran itu bukan hanya sekedar kejar-kejaran setiap hari harus setoran 1 juz. Itu bagus, ya, itu bagus. Tapi kita tidak sampai pada tahapan selanjutnya, mentadaburinya, mempelajarinya, menghayatinya, yang kemudian mengamalkannya. Allah minta dekat dengan Al-Quran, amalkan setelah kamu pelajari. Itu kata Allah. Jadi bukan hanya kejar-kejaran untuk menghatamkan Quran, walaupun dapat kebaikannya. Saya tidak mengatakan itu salah, ya. Saya hanya ingin kita upgrade diri, Bunda. Upgrade diri. Coba 24 jam kita hidup. Yuk kita jujur. Jujur apa? Banyaknya kita beramal soleh atau beramal salah? 24 jam waktu yang sama kan? Sama orang-orang soleh dulu sama kan waktunya, nggak lebih nggak kurang kan, 24 jam. Pertanyaannya, apa yang membuat beda antara kita dengan mereka? Kayak contoh, Pak Tatang sama saya sebagai laki-laki, bukankah dulu para sahabat itu juga seorang pebisnis, sibuk ngurusin bisnisnya, sibuk ngurusin barang-barangnya, ya, punya keluarga, punya istri, istrinya ada yang lebih dari 1, anaknya semuanya sehat, semuanya istimewa, semuanya bahkan mengerti dan memahami kebaikan Islam. Apa yang membuat beda? Manajemen waktu. Betul kan? Coba mengerucut pada satu tempat. Pak Tatang sama saya, banyak dari kita yang bilang, aduh Ustadz maaf, sibuk nggak sempat. Bukan nggak sempat, ya. Kalau kita masih sering mainan HP, scroll handphone, media sosial, ya, bahkan nggak ada yang perlu dibalas tapi tetap buka gitu kan, terus ngeliatin status-status punya orang, ya, tapi di sisi lain kita malas baca Quran, malas mentadaburi Quran, malas duduk di majelis ilmu, ya kan, malas kemudian melakukan zikir dan ibadah-ibadah sederhana ringan yang lainnya. Sebetulnya teman-teman, kita tuh bukan sibuk, tapi Allah yang lagi nggak mau dan nggak ngizinin kita untuk berbuat baik dan beramal soleh. Ketika kita nggak mau ngaji Quran, bukan kita yang so sibuk, Allah tidak ingin kita yang kotor membuka kitab sucinya. Itu kan tamparan seharusnya, Bu. Makanya akhirnya hidup kita nggak jelas. Ustadz, let it flow aja lah. Kayak sungai yang ngalir, kayak air yang ngalir. Punten, sorry to say, air itu ngalirnya nggak semua ke muara hulu di laut. Ada yang masuk ke solokan jadi comberan. Ada yang punten, maaf banget, masuk ke septic tank dan itu kotor semuanya. Jadi muslim itu harus tahu arah tujuan hidupnya. Sehingga apa? Ketika jadi istri, jadi ibu, ya, jadi suami, jadi ayah, tahu apa yang harus dilakukan dan dia menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidupnya. Jadi kalau bingung interaksi sama suami, gimana harus komunikasi sama suami, Allah sampaikan, waj'alnakum syu'uba wa qabail. Kalau kamu mau komunikasi sama suami, pastikan dulu kamu sadar suami kamu itu beda latar belakang, beda pendidikan, beda jenis kelamin, beda isi kepala, beda kebiasaan. Maka kenali dulu, li ta'arafu, suamimu. Kata Quran itu bukan mengenali fisiknya, tapi mengenali. Jangan-jangan suami kok cenderung pendiam, dia punya luka. Kok impulsif ketika marah, itu luka yang terpendam, ya. Kok cenderung silent treatment ketika marah, itu luka yang terpendam. Kenali dulu, itu baru bab komunikasi, ya kan? Bagaimana sikap seorang istri ketika melihat kekurangan dan
ujian yang hadir dari suami. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa'asiruhunna bil ma'ruf. Poin pertama, tetap taat dulu sama suamimu selama tidak mengajak pada keburukan. Kenapa? Taatnya seorang istri kepada suami itu perintah dari Allah. Terus bagaimana Ustadz dengan kesalahannya? Saya sakit hati, sembuhkan sakit hati kita. Wa iza maridtu fahuwa yasfin. Kalau kamu sakit, kamu kecewa, kamu marah, ya, pengen bales, ingat Allah yang nanti nyembuhin luka-luka dan sakit hati di dalam jiwa kamu. Semuanya ada, ya. Akhirnya apa? Orangnya hidupnya bahagia. Ketika sepasang suami istri itu pakai dasarnya Al-Quran untuk menjalani kehidupan mereka, maka dalam pengasuhan kepada anak, Quran surat ke 25 ayatnya 74 ini sebagai awal untuk membahas bagaimana kita dan Islam itu mengatur tentang pola asuh dalam rumah tangga. Ini doa setiap hari kita kan? Apa bunyinya? Rabbana hablana min azwazina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Jadi Bunda, ada beberapa hal yang mau saya sampaikan. Yang pertama, kata Allah gini, Rabbana hablana, ya Allah jadikan diri saya. Kedua, min azwazina, pasangan saya. Kemudian yang ketiga, keturunan saya. Seperti apa yang kita mau? Jadi orang yang soleh dan takwa. Itu kan yang kita minta. Makanya ini jadi rumus Bunda. Rumus untuk menghadirkan keluarga yang soleh, keluarga yang bahagia, anak-anak yang berkah. Dimulai dari mana? Kalau pengen punya keturunan yang soleh, dimulai dari membangun sinergi dengan pasangan dalam kebaikan. Gimana cara membangun sinerginya itu? Pakai Quran untuk ngejalanin rumah tangganya. Mohon maaf Bunda, ini insya Allah yang hadir di sini kan rata-rata mayoritas pernah kuliah. Oke? Betul? Saya mau tanya, ada nggak kampus yang fakultasnya fakultas rumah tangga? Pelajarannya tentang bagaimana menjadi istri, menjadi suami, manajemen konflik, memahami inner child, ya, luka pengasuhan dan lain sebagainya. Ada nggak? Nggak ada. Al Azhar aja nggak ada. Ya, Bin Saud pun nggak ada. Mekah Madinah nggak ada. UIM nggak ada. Sama sekali nggak ada. Tapi Al-Quran punya kurikulumnya. Kurikulum dasar pertama, kalau pengen punya rumah tangga yang bertakwa, dekat sama Allah, soleh-solehah anak cucu keturunan kita, kata Allah, bangun sinergi dulu yang hangat, yang baik, yang bahagia rumah tangga kalian bersama dengan pasangan. Dari mana pasangan suami istri itu nanti bisa bahagia dan bersinergi dengan? Ketika dia sudah selesai dengan dirinya sendiri. Coba kenapa ibu-ibu bilang begini, nak, mama cerewet, mama bawel itu karena sayang sama kamu. Ah, pret pisannya tama. Dari mana kalimat itu? Terekam? Neneknya anak-anak kan? Emaknya kita sendiri kan? Dulu kan begitu juga, betul kan? Akhirnya dinormalisasi di masyarakat kita bahwa seolah-olah kalimat itu bentuk sayangnya seorang ibu sama anaknya. Padahal itu adalah luapan emosi, luapan kegelisahan yang dia pendam berminggu-minggu, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Hanya karena apa? Sebelnya sama suami, anak bikin salah sepele, tapi tiba-tiba malah keluar, mama cerewet itu karena sayang sama kamu. Anaknya langsung diem. Maafin aku, kan gitu. Emosinya sama siapa? Begitu udah santai, rileks, ya Allah, saya teh tadi salah sama si kakak, sama si teteh. Harusnya saya teh nggak marah, tapi kenapa malah tiba-tiba marah? Padahal saya lagi jengkelnya sama suami, betul? Nah pertanyaannya, kalau sudah sadar salah, tuntunan Al-Quran apa? Minta maaf. Cik, saya mau tanya, minta maaf nggak habis itu sama anak? Belum tentu semuanya minta maaf. Paling tersirat kalimat begini, keun baelah, biarin aja, toh si kakak juga apal indungna kieu. Kan itu masalah baru sebetulnya Bunda, karena kita belum selesai sama diri sendiri. Nih,
gambaran perempuan dan laki-laki yang belum selesai sama dirinya sendiri itu akan diawali dengan kata di. Pengennya di ngertiin, pengennya didengar, pengennya difahami. Betul? Kalau orang yang sudah selesai sama diri sendiri itu akan berubah jadi mendengar, memahami, memaafkan, ya. Itu udah selesai sama dirinya sendiri. Nih contoh, ada seorang wanita, kisahnya luar biasa nih Bunda. Beliau ini kumpul sama besti-bestinya Pak. Jadi punya teman-teman besti, sama kayak bunda-bunda. Tarikh ini, cerita ini, itu saya dapat dan saya tahu di beberapa syekh itu sebelum Rasulullah Muhammad SAW diangkat jadi Rasul. Khadijah kumpul nih Bunda sama teman-temannya. Apa kata teman-temannya? Wahai Khadijah, kamu pasti beruntung, kamu pasti bahagia karena punya suami seorang Muhammad yang akhlaknya baik, amanah, terpercaya. Kamu pasti bahagia karena punya suami yang sempurna seperti itu. Apa jawab Khadijah Bunda? Kata Khadijah, yang saya pikirkan itu bukan tentang kebahagiaan saya. Yang saya pikirkan adalah bagaimana caranya suami saya selalu merasa bahagia, merasa tenang saat bersama dengan saya. Beda level ya? Beda level kan? Kalau Khadijah pengennya membahagiakan suami, kalau kita pengennya di ngertiin suami. Beda level Bunda. Makanya punten, Khadijah orangnya masih hidup, malaikat Jibril turun. Ini fasenya masih fase Mekah. Malaikat Jibril turun ngapain? Ya Rasulullah, sebentar lagi Khadijah istrimu akan pulang. Salam dariku dan juga salam dari Allah pemilik alam semesta ini, bahwa Allah telah selesai membangunkan istana di dalam surga untuk Khadijah yang tidak lagi ada capek, lelah dan berisik sama sekali. Orang yang masih hidup, surganya sudah dibuat. Kita masih hidup, surganya belum jelas. Betul apa benar? Ini introspeksi, refleksi diri namanya Bunda. Introspeksi dan refleksi diri. Kenapa? Ciri orang yang akan dirindukan surga itu di ayat ini apa? Wasari'u ila magfiratim mir rabbikum. Bersegera introspeksi, muhasabah, minta ampun sama Allah. Apakah selama ini kita sudah selesai dengan diri kita sendiri? Atau jangan-jangan belum? Pengennya terus di ngertiin, didengar, difahami, dan lain sebagainya. Ustadz, dah saya capek jadi istri, suami saya selalu jadi ujian. Pak Tatang, apa curhatan para netizah budiman yang ada di media sosial saya? Kan netizen laki-laki kan? Kalau perempuan netiza, laki-laki muslimin, perempuan muslimah. Nah, netiza itu pada cerita Bunda. Bahkan nggak sedikit yang komentar di postingan reel saya yang FYP. Apa yang mereka bahas? Tentang suaminya. Tentang suaminya. Ada yang baru nikah beberapa bulan, beliau bilang, Ustadz, saya tinggal sama mertua. Mertua saya apa-apa tuh cerita sama saya, curhat, sakit hati sama orang, cerita sama saya. Nah, cerita dari mertua itu saya ceritain lagi sama suami saya, tapi saya malah dimarahin sama suami saya. Saya jawabnya sederhana Bunda. Salah satu hak seorang istri dari suaminya adalah rumah untuk tinggal dan terpisah dari mertua. Itu satu. Yang kedua, Ustadz, apa yang harus saya lakukan? Saya dijanjikan sama suami saya, katanya akan pensiun dapat dana 1 miliar, tapi faktanya cuma ngasih uang 2 juta kepada saya. Saya sakit hati Ustadz. Perkara uang Bunda, ya, perkara uang. Dijanjiin 1 miliar, dikasihnya cuma 2 juta, katanya sakit hati. Kalimatnya itu bukan cuma sakit hati Bunda. Dia posting lagi komentarnya apa?
Saya itu dari keluarga mampu Ustadz, kalau cuma 2 juta itu gampang lah, ngabalerang kemana-mana. Saya pikir itu kan. Akhirnya apa? Nggak saya balas, nggak saya openin. Ada yang lain? Ada. Ustadz, saya minta pendapat. Saya baru nikah 3 bulan dan suami saya jadi ujian buat saya. Saya tanya, Mbak, mohon maaf, apa yang jadi ujian dan masalah secara spesifik? Istrinya bilang, perempuan ini bilang, mohon maaf Ustadz, saya mendapati sebuah fakta bahwa ternyata suami saya penyuka sesama jenis. 3 bulan nikahnya. Saya bilang apa? Pertama, Mbak, bersyukur karena Allah buka di 3 bulan pertama pernikahan. Kebayang kalau sudah bertahun-tahun, ya? Karena ada juga kasus yang lain, pernikahan sudah belasan tahun, Bunda. Saya lupa 13, 15 apa 17 tahun gitu ya. Baru ketahuan suaminya ternyata penyuka sesama jenis. Setiap hari tuh Pak, saya ngeladenin kayak begitu. Saya nerima kayak begitu, ya. Dan dalam Islam, apapun masalahnya, proses penyelesaiannya juga sama. Coba buka dulu Quran surat ke-65, surat At-Talaq, akhir ayat kedua dan ayat ketiga. Wa may yattaqilla yaj'alhu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kata Allah, kalau hubungan kamu baik denganku karena menjalani kehidupannya menggunakan Al-Quran, ibadah menggunakan Al-Quran, ya, taat kepada suami dengan Al-Quran, bermuamalah berbisnis dengan Al-Quran, mendidik anak dengan Al-Quran, menjalani kehidupan rumah tangga dengan Al-Quran. Kata Allah, apapun masalah kamu nanti aku bantu selesaikan. Kata siapa? Kata Allah. Jadi kalau Bunda punya masalah belum terselesaikan, gampang kok. Cek bagaimana diri kita sendiri hubungannya dengan Allah. Itu dulu. Bagaimana hubungan kita dengan Allah. Itu yang harus kita cek dulu. Kenapa begitu? Nah, ini ada beberapa hal yang mau saya sampaikan nih Bunda semuanya. Kadang ketika kita berinteraksi secara sosial, bahkan bukan hanya sosial luas, dengan anak-anak kita kadang punya emosi yang ketumpuk. Maaf Bunda, nggak sabaran ngadepin anak, akhirnya jengkel kan? Ya, jengkel kan? Nggak sabar ngadepin anak. Padahal Allah kasih kita anak yang menguji kesabaran kita. Harusnya kita berpikir apa? Jangan-jangan dulu ibu ngalamin hal yang sama ketika saya kecil. Betul nggak? Itu pasti terjadi Bunda. Itu bukan karma. Famay ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin sarran yarah. Kebaikan keburukan apapun pasti dibalas sama Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau itu ada dalam kehidupan kita, berarti Allah pengen kita belajar untuk bersabar sebagaimana dulu ibu kita sabar. Kebetulan nggak? Nggak ada yang kebetulan Bunda. Makanya kalau punya emosi-emosi kayak begitu, yang pertama, ya, ini kelola emosi kita sebagai orang tua. Setelah saya sampaikan beberapa kaidahnya, artinya apa? Kita fokus pada diri sendiri. Poin pertama, sadari dulu. Kenapa? Karena emosi itu amanah, bukan pelampiasan. Paham? Emosi itu amanah Bunda, dari Allah buat kita. Bukan buat dilepaskan sehingga liar, tapi untuk dikontrol biar dapat pahala. Kaidah sederhananya gini, Bunda, kita semua di sini, ya, saya izin bertanya, tolong ngacung dan dijawab dengan jujur. Angkat tangan Bunda, maaf saya pakai tangan kiri ya. Angkat tangan Bunda, siapa di sini yang nggak pernah disakiti orang? Nggak pernah disakitin suami, nggak pernah disakitin ibu, nggak pernah disakitin orang lain dan lain sebagainya. Ada? Alhamdulillah. Nggak pernah disakitin orang? Nggak ada kan? Pertanyaannya saya ganti. Ngacung siapa di sini yang nggak pernah menyakiti orang? Nggak ada kan? Nggak ada kan? Kita jangan sampai
karena terluka oleh orang lain, tersakiti oleh orang lain, ya, dikhianati oleh orang lain, akhirnya mendorong emosi kita jadi liar yang kemudian menyakiti, melukai, membalas keburukan orang lain. Nggak boleh, Bunda. Emosi itu adalah amanah dari Allah, harus dikontrol, bukan dilepaskan sehingga menjadi liar. Jadi harus disadari dulu, ya Allah, saya marah, saya kecewa, saya terluka ya Allah, tapi tolong kuatkan hati saya untuk tidak membalas keburukan orang lain. Hese, betul kan? Karena kan apa? Balasannya surga. Nih, saya jelasin lebih detail biar gampang bundanya. Saya fokuskan dulu sedikit tentang emosi, ya, harus disadari. Pertama, Quran surat ke-25 ayatnya ke-20. Ini kaitannya dengan Quran surat ke-42 ayatnya ke-40. Yang kesimpulan secara sederhananya ada di Quran surat ke-42 ayat ke-30. Ini tentang emosi. Marah, apalagi kecewa, apalagi sakit hati, apalagi apa Bun? Apalagi nak? Emosi, kenali emosi. Ayo, kan temanya kelola emosi. Hah? Oi, sedih. Apalagi? Kok pada diem? Emang nggak pernah emosi? Osok kan? Apa? Hah? Oh, dendam. Jeung sajabanati eta dan lain sebagainya, ya, biar nggak kelamaan. Nih Bunda, lihat, ini indahnya Islam, indahnya Islam dan sempurnanya Islam. Nanti akan saya tanyakan sesuatu. Pernah nggak bikin kayak begini? Nggak pernah, ya kan? Ini perkara emosi loh, emosi di dalam jiwa kita. Disebutnya apa? Tempat menyimpan jiwa kita itu sodrun, bentuk jamaknya sudur. Siapa yang membisikkan kita dengan emosi ini? Yuwas wisufi sudu rinas, pekerjaannya jin, setan. Berarti kalau kita terjerembab, tergelincir pada emosi-emosi ini, berarti saat itu kita sedang jadi teman dari ngaku geningan. Bunda, lihat, buka Quran surat Al-Furqan ayat 20. Bagian tengah ayat menjelang ke akhir, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, hei hambaku, kamu satu sama lain akan menjadi ujian. Suami ujian bagi istri, istri ujian bagi suami. Kata siapa? Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian apa lagi? Orang tua kepada anak, anak kepada orang tua. Kalian semua akan jadi ujian. Dan bahkan besti-besti kamu yang katanya teman baik itu satu sama lain akan menjadi ujian. Kata Allah, atas birun, maukah kalian sabar ngadapin ujian-ujian itu dari orang lain? Kenapa kita harus sabar? Sekarang kita definisikan dulu, sabar itu tidak diam. Oke? Sabar itu tidak diam. Dia bergerak, melakukan sesuatu yang Allah sukai. Jadi melakukan sesuatu yang Allah sukai. Jadi dia tidak diam Bunda, dia melakukan sesuatu yang Allah sukai. Apa? Dia buka Al-Quran di Quran surat ke-42 As-Sura. Kalau surat ke-26 namanya surat Asy-Syu'ara, itu beda, ya. Tadi yang saya bacakan wa iza marid itu fahuwa yasfin, itu surat Asy-Syu'ara, surat ke-26 ayat ke-80. Kalau kamu sakit, kecewa, terluka, dikhianati orang, kamu pengen marah, kata Allah, tenang-tenangkan hatimu, karena aku nanti yang akan menyembuhkan semuanya. Allah tuh sesayang itu loh sama kita Bunda. Cuman bahasa isyarat itu kita sering abaikan. Kenapa? Karena baca Quran tidak sambil mentadaburinya. Di ayat ini Allah bicara apa? Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, balaslah, kan kamu disakiti, ya, kamu dilukai oleh orang-orang di sekitar kamu, suamimu, istrimu, anak-anakmu, besti-bestimu, orang tuamu. Kata Allah, balaslah keburukan orang lain itu dengan keburukan yang sama. Adil nggak Allah? Adil. Masalahnya, punten,
Nauzubillah min zalik, nggak akan pernah terjadi. Pak Tatang, saya pukul karena saya jadi ujian buat beliau. Marah kan beliau? Jengkel kan? Karena pukulannya keras. Beliau marah sama saya. Kata ayat ini, sok mangga bales boleh. Yang jadi pertanyaan begini, Pak Tatang punya hak buat ngebalas ke saya. Ketika Pak Tatang mukul saya, apakah sama dengan sakit yang saya pukulkan ke Pak Tatang? Jawabannya tidak. Kenapa? Pak Tatang membalas ke saya dorong oleh hawa nafsu, rasa marah, rasa kesal, rasa jengkel. Makanya kata Allah, lanjutan ayat ini di ayat yang sama, kata Allah, kalau kamu memaafkan dan berbuat baik kepada orang-orang yang sudah menzolimi kamu, kata Allah, aku sendiri yang akan memberikan balasannya untukmu. Kan muncul pertanyaannya Bunda, berarti Ustadz, saya harus sabar, saya harus nerima. Sabar itu bukan berarti diam, tapi melakukan sesuatu yang Allah suka, sehingga nanti mendapatkan balasan seperti yang Allah janjikan. Apa balasannya? Buka Quran lagi, Quran surat ke 39 ayatnya ke 10. bentuk barang, bendanya dari apa yang Allah janjikan itu ada di Quran surat ke 13 ayat 22 sampai 24. Ayat 22 sampai 24. Surat ke-39 surat apa? Az-Zumar ayat ke-10. Akhir ayatnya Allah bicara apa? Ini baru tentang emosi loh. Ya, baru ngomongin tentang emosinya Bunda. Serinci ini Islam. Apa kata Allah di surat Az-Zumar ayat ke-10 bagian akhir dari ayatnya? Orang-orang yang bersabar, yang ketika diberikan ujian, ya, dia tetap melakukan sesuatu yang Allah sukai, Allah senangi, tidak membalas semua keburukan orang dengan keburukan yang sama. Kata Allah, aku akan berikan pahala tanpa batas untuk mereka. Pertanyaannya muncul kan? Pertanyaannya muncul, apa batas dari pahala yang Allah janjikan itu? Buka Quran surat 13 ayat 22, 23, 24. Kata Allah Subhanahu wa taala di ayat ke-24-nya, dikumpulin malaikat kayak tadi saya di bawah. Malaikat-malaikat berjilbab pink nyambut saya. Malaikat bagi para suami dan keluarga, para ibu-ibu dan istri yang solihah semuanya. Nyambut saya. Nah, malaikat itu bilang ke kita dan keluarga kita, apa katanya? Assalamualaikum bima sobartum. Ini yang Allah janjikan atas semua kesabaran yang kamu ikhtiarkan selama ini. Apa bentuknya? Di ayat kedua-tiganya disebutkan nama surganya, surga Aden. Jadi Bunda, itu pilihan. Mengelola emosi, ya, mengontrol emosi, ya. Kemudian apa? Meredam emosi agar apa? Marah, dendam, sedih tidak keluar, tidak meledak, dan memilih untuk memaafkan orang lain dan minimal berbuat baiknya, mendoakan kebaikan buat orang lain. Kata Allah, balasannya surga untuk kamu. Masya Allah, ya Allah tuh ngasih ujian, ngasih masalah, tapi dikasih tahu juga cara nyelesain ujiannya dan balasan yang akan kita terima kalau nyelesain ujiannya dengan sebaik-baik mungkin. Ya Allah, pertanyaan saya Bunda, kurang sayang apa lagi Allah sama kita? Ada kan? Jadi Bunda, dulu tahu kan zaman kita sekolah SMP SMA deh, zamannya masih Eptanas. Nah, kalau benar Eptanas, kita seumuran gak jauh beda. Yang lahir tahun 80-an ke bawah, 80 70 ya. Nah, itu masih masanya Eptanas. Sekolah namanya setiap pergantian setelah ujian namanya catur bulan, cawu. Kan masih lambangnya nyanyi lagu Tutwuri Handayani kan? Masih hafal? Masih tahu? Dulu inget gak waktu zaman Eptanas? Kalau sekarang UAS, ya, kita lagi ngerjain, pengawasnya dari mana? Dari sekolah yang beda kan? Tapi tiba-tiba datang Ibu Peri. Anak-anak,
Nggak boleh berisik, dengerin apa yang ibu sampaikan. Nomor sekian jawabannya anu, nomor sekian jawabannya anu, nomor sekian jawabannya anu. Udah, jangan banyak-banyak, selebihnya kerjain. Betul kan? Bahagia nggak kita? Bahagia karena dapat sedikit bocoran. Allah bukan sedikit ngasih bocorannya, banyak ngasih bocoran. Harusnya bahagia. Kenapa? Karena hidupnya menggunakan tuntunan Al-Quran. Coba bunda, jadi istri bahagia, jadi suami bahagia, suami membahagiakan istri. Gimana caranya? Jadi teladan. Sosok yang bagaimana? Panutan yang soft spoken, bukan yang teguk. Cik, seteguk-teguknya, sekaku-kakunya seorang Umar pulang ke rumah, istrinya cerewet, diomelin, bawel, diem. Umar itu ketika Rasulullah Isra Mi'raj, teman-teman semuanya, para bunda, Rasulullah masuk ke dalam surga, ngelihat bangunan yang berbeda dari banyak bangunan yang lain. Ditanya sama Rasulullah ke malaikat Jibril, ya Jibril, ini surga punya siapa? Punya salah satu sahabat dekatmu ya Rasulullah. Abu Bakar kah? Bukan, milik Umar bin Khattab. Orangnya masih hidup. Orangnya masih hidup, surganya udah ada bunda. Masya Allah kan? Itu Masya Allah. Artinya apa Pak? Jadi bagi kita nih para suami, belajar tentang sikap kesatria dari seorang Umar bin Khattab. Apa? Wa'asiruhunna bil ma'ruf. Ketika istrimu berbuat kesalahan, sabar-sabarin ngadepin dirinya. Contoh nih bunda, ini buat kita nih Pak, para suami. Ada beberapa suami lagi, istri kalau lagi capek, lagi lelah, ya, apa yang dia lakukan? Kalau apa bun? Kalau lagi nyuci piring, itu piring sama gelas beradu. Kalau lagi masak, sutil sama wajannya juga beradu. Kalau nutup pintu, biasanya bisa pelan, tiba-tiba bunyi jeleger. Betul? Itu perempuan. Kalau dia lagi capek, lagi lelah, suami yang soleh, suami yang dekat dengan Allah, suami yang menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidupnya, nggak akan nanya, "Ay mami teh kenapa sih berisik tahu, papi pengen istirahat." No, tidak. Apa yang dilakukan sama suaminya? Dia datangin istrinya, dia bilang sama istrinya, "Mam, nggak usah beres-beres rumah, nggak usah ngerjain apapun, sekarang ganti baju, yuk kita jajan, mami bebas mau jajan apapun." Itu beneran. Pertanyaan saya, ada yang kayak begitu mah nggak ada Ustadz? Kata siapa? Banyak ya. Kalau yang dilihatnya suami sendiri, ya beda. Saya mau tanya bunda, mohon maaf ya, mohon maaf, suami di rumah kayak begitu nggak? Kasian deh. Itu jadi pelajaran. Kenapa suami di rumah nggak begitu? Lihat diri kita. Suami itu cerminan kita. Jangan-jangan kita tidak cukup soleha, tidak cukup melayani suami, tidak cukup apa? Mentaati suami dan lain sebagainya. Makanya akhirnya apa? Dikasih suami yang pika sebelen. Pika sebelen teh masih mendingan daripada cilepeng. Betul kan bun? Masih bisa disyukuri. Cuman masalahnya perempuan itu berkutat dengan emosi yang dia rasakan sendiri, nggak ngelihat kebaikan suami. Ya, mau bukti? Kenapa para suami itu selalu salah? Karena mas salah. Coba cerna baik-baik, mas. Jadi kalau laki-laki jadi sumber masalah itu wajar. Kenapa? Mas salah, ya sudah. Nah pertanyaan saya gini bunda, kenapa suami itu sering disalahkan dan bahkan cenderung diam walaupun marah sebentar? Ya, saya mau tanya sama bunda, bun, ingat nggak bulan kemarin sudah bikin dosa sama suami? Ingat nggak dosanya apa? Lupa kan? Saya mau tanya sama suami, saya tanya sama bunda, suami sok neteli nggak dosa kesalahan bunda bulan lalu? Enggak. Pertanyaan saya, kenapa bunda osok neteli kesalahan suami bertahun yang lalu? Hati-hati bunda, teteh. Ahli sejarah itu tempatnya bukan di surga tapi di neraka.
Karena apa? Punten, kalau sudah sering ngebaca dosa kesalahan suami, yang terjadi adalah lupa sama kebaikan suami. Mau bukti? Tiba-tiba nge-WA suami. Apa WA-nya? Pak, bawa makanan ya, pengen nyemil ya. Kata istrinya. Ditanya sama suaminya, mama mau makan apa? Mau makanan apa? Kata istrinya, terserah. Suami pulang ke rumah, dibawain makanan. Pas di tangan dibuka, tadinya ronanya bahagia, tiba-tiba langsung cemberut. Terus ngomong, kenapa makanan ini lagi? Udah baru kemarin atau kemarin-kemarinnya makan ini. Papa tuh nggak ngerti-ngerti apa yang mama suka. Salah lagi. Kudunya terima kasih dulu dikasih makanan sama suami. Betul kan? Lupa sama kebaikannya kan? Ah, itu emosinya. Ini masalahnya, Bunda. Kenapa saya tuliskan ayat ini di bagian akhir? Kata Allah Subhanahu wa taala, kamu terluka, kamu sakit hati, kamu kecewa. Kata Allah Subhanahu wa taala, itu terjadi karena ulah tanganmu sendiri. Bunda, kenapa Bunda sakit hati sama suami? Kenapa Bunda berulang kali kecewa sama suami? Jawabannya sederhana, Bunda pernah atau sedang berekspektasi kepada suami. Betul kan? Terucap atau tidak, terfikirkan atau tidak, itu pasti ada. Dan itu yang menjadi sebab Bunda selama ini akhirnya apa? Emosinya jadi labil. Contoh paling konkret, pengennya kayak di drama-drama Korea gitu, kalau berangkat atau ketemu dipeluk, dicium, keningnya minimal keningnya, tapi udah tara-tara gitu kan. Kecuali apa? Meluk kalau lagi ada pengennya suaminya kan. Akhirnya apa? Terjadi luka di dalam diri kita karena kita melukai diri sendiri karena ekspektasi tadi. Padahal kurang-kurangin ekspektasi, Bunda, kalau pengen bahagia itu. Kenapa? Suami kita itu makhluk yang tidak sempurna, sebagaimana kita juga tidak sempurna. Catatannya begini, Bunda, kaidah sederhana. Kita akan selalu dipasangkan oleh Allah dengan seseorang yang berkesebalikan dengan kita. Kalau kita orang yang rock and roll, teledor, pasti punya pasangan yang teliti, attention to detail, perfeksionis. Cek aja. Kalau yang satunya cerewet, bawel, merepet, yang satunya cenderung diam. Itu kesempurnaan, harmoni sebagai sepasang suami istri, Bunda. Nah, ini tentang emosi. Jadi emosi itu adalah amanah dari Allah. Maka Allah itu pingin kita mengelola, mengontrol emosi itu, bukan melampiaskan. Yang kedua, Bunda, ini tentang diri kita dulu ya. Yang kedua, poinnya adalah pause spiritual. Apa maksudnya? Diam diri dulu ya, sebelum dan jangan sampai malah melukai. Jadi Bunda, maksudnya apa? Kalau lagi jengkel, lagi kesel, lagi marah, lagi sedih, diem diri dulu, tahan diri dulu, jangan ngomong. Kalau sudah ngomong pasti nyelekit, nggak enak, diem. Makanya kata Nabi apa? Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Bicara yang baik atau diam. Jadi kita belajar untuk mengelola emosi. Yang pertama tadi sadari bahwa emosi itu amanah, bukan pelampiasan. Yang kedua, pause spiritual. Pause itu di stop. P-A-U-S-E, pause. Pause spiritual. Apa maksudnya? Kita memilih untuk diam daripada melukai. Maksudnya diam ini bukan berarti kuulen, cicing gitu, bukan, Bunda. Tapi diamnya berpikir untuk apa? Meredakan emosi gejolak di dalam jiwa kita. Yang ketiga, saya sampaikan secara cepat. Nomor 2 dulu, Ding. Gimana cara agar kita bisa diam, menenangkan dan mengontrol emosi kita? Wudu, berzikir, istighfar, atau bahkan sholat, ya. Itu metodenya. Yang ketiga, saya punya catatan. Ini tentang diri kita sebagai orang tua, sebagai ibu, sebagai istri. Bunda, yang ketiga, harus bisa membedakan antara anak berbuat salah itu tidak sama dengan anak itu salah. Itu nggak sama. Anak berbuat salah itu tidak sama dengan anak itu salah. Itu beda.
Apa maksudnya? Apa maksudnya, Bun? Anak berbuat salah dengan anak itu salah. Anak itu salah itu masih subjektif. Masih subjektif penilaiannya. Contoh gini, adik sama kakak berantem. Kadang kita marahin dua-duanya, nggak adil. Kakak itu ya harus ngalah sama adiknya, ibu kan yang salah adik. Nah itu kita langsung menghukumi anak itu salah. Itu subjektif, itu nggak boleh. Kalau anak berbuat salah itu pasti. Kenapa? Karena namanya anak-anak pasti sedang belajar, makanya sering berulang melakukan kesalahan. Yang mau saya sampaikan kepada para bunda adalah tentang apa? Kalau anak salah, adik sama kakak lagi ribut, jangan memarahi mereka di depan satu dan lainnya. Pakai metode sebelumnya, apa? Pause spiritual, suruh masuk mereka ke kamar dua-duanya. Kalau ternyata masih tidur dalam satu kamar yang sama, ya, kalau dia kayaknya kalau level Al-Azhar kamarnya udah masing-masing deh ya. Kalau masih tidur di kamar yang sama, salah satunya masuk ke dalam kamar orang tuanya. Pisahkan dulu. Apa yang kita lakukan sebagai orang tua? Masuk ke salah satu kamarnya terlebih dahulu. Ke kakaknya, kakak nggak boleh gitu. Tapi kan adiknya ibu, iya ibu tahu. Adik sebenarnya pengen usil dan mama ibu saat ini bukan membela adik, bukan. Nah, kalau ibu sama ayah sudah nggak ada, kalian harus selalu akur, rukun seterusnya. Karena setiap kebaikan yang kalian lakukan itu ngalir ke ibu dan ayah sebagai orang tua kalian. Kakak, sebagai seorang kakak, nanti kakak yang bertanggung jawab sama adik-adik. Dia akhirnya berpikir, walaupun belum ngerti, tapi metodologi ini insya Allah works untuk memisahkan anak-anak kita dan tidak menyalahkan salah satu di antara keduanya. Ingat, penggunaan narasi kalimat itu sangat penting saat mengingatkan anak-anak yang sedang bermasalah. Dan itu lahir dari seorang ibu, seorang ayah yang dewasa dan mampu mengenali serta mengontrol emosinya. Makanya tahapan satu, kenali dulu emosi kita, sadari bahwa emosi itu amanah bukan pelampiasan. Yang kedua, belajar tentang pause spiritual, memilih untuk diam daripada melukai. Kebayang tuh, lagi jengkel sama suami. Jengkelnya kenapa? Suami habis mandi nyimpan anduk di mana? Jengkel ya, kesel kan? Itu salah bunda. Kalau bertahun-tahun menikah masih jengkel dan kesel dengan perilaku sederhana seperti itu, berarti nggak naik kelas selama ini. Iya kan? Nggak naik kelas selama ini. Kenapa? Kan itu setiap hari kita lihat di depan mata kita sendiri. Ketika suami kita berangkat kerja, masuk ke kamar ada anduk, jengkel kita. Kalau nggak punya metodologi pause spiritual, rasa jengkelnya ngelihat anak makan berantakan langsung tumpah pelampiasannya. Betul? Itu nggak adil. Makanya kita belajar pause spiritual itu memilih untuk menahan diri dulu daripada menyakiti orang-orang terdekat kita. Akhirnya apa? Nanti ketika mengkomunikasikan, membedakan antara anak melakukan kesalahan dengan anak itu salah, itu kita bisa membedakannya dengan clear. Bunda, ke adiknya. Adik, iya, ibu, adik salah. Ibu bukan mau nyalahin adik. Adik itu nanti kalau sudah dewasa harus jadi sahabat, jadi saudara, bukan saudara sedarah saja, tapi saudara yang selalu membersamai, menemani kakak. Kalau ibu sama ayah nggak ada, kalian tuh saling ngejaga satu sama lain. Adik berarti harus hormat sama kakak. Ibu sudah bilang kok sama kakak untuk bisa selalu menyayangi adik, apalagi kalau nanti ibu dan ayah sudah nggak ada. Pertanyaan saya, anak yang dididik dengan cara seperti ini ketika dewasa saling menyayangi nggak? Saya katakan demi Allah pasti, karena dididik oleh orang tua yang matang secara emosinya, tidak labil, tidak gampang marah, tidak gampang tantrum. Maka pertanyaannya, kalau kita sudah mampu mengelola dan mengontrol emosi kita dengan cara yang benar, bagaimana cara kita mendidik anak-anak kita agar
anak-anak kita tumbuh dalam kebaikan-kebaikan yang Allah ridhoi? Pertama, tunjukkan kasih sayang kepada anak-anak kita. Tunjukkan kasih sayang kepada anak-anak kita. Rahmah. Poin pertama tentang rahmah. Contohnya begini Bunda. Hadis Nabi SAW. Yang pertama, riwayat muttafaq alaih. Kata Rasulullah SAW, barang siapa tidak menyayangi, maka tidak akan pernah disayangi. Itu kaidah pertama. Kaidah yang kedua, ada kisah suatu hari Rasulullah SAW mencium Hasan dan Husain. Siapa itu? Cucu dari Rasulullah SAW. Kemudian ada seorang Arab Badui yang berada di dekat Rasulullah SAW berkata, aku punya 10 anak, tapi tidak satu pun dari anak-anakku aku cium. Kata Arab Badui ini. Lalu Nabi menjawab dengan kalimat, ini saya baca kitabnya, tapi saya sederhanakan, saya sampaikan kepada bunda-bunda semuanya ya. Kata Rasulullah SAW, Rasulullah menjawab, apa daya upayaku jika Allah mencabut kasih sayang dari dalam hatimu? Paham maksudnya? Jadi Rasulullah nggak bisa berbuat apapun ketika melihat seorang ayah yang mengaku, saya tidak pernah mencium anak saya tidak pernah main sama anak saya. Kata Nabi, itu bukan kuasaku ketika Allah mencabut kelembutan hati, kasih sayang, keteladanan di dalam jiwamu. Ada orang tua dan ayah yang seperti itu? Banyak. Yang kerja gelap ketemu gelap, pulang, yarhamukumullah, pulang ke rumah, ditanya, anak-anak mana? Sudah tidur pak? Pak, udah belajar? Sudah. Sudah salat? Sudah. Makannya gimana? Alhamdulillah, anak-anak makan lahap hari ini. Oh, alhamdulillah. Masuk ke kamar. Jangan bangga punya suami yang model begitu. Itu dicabut kasih sayang, kelembutan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hati suaminya. Jangan bangga. Jangan bangga punya suami yang bisa menggelontorkan banyak uang, memberikan kartu kredit atau kartu-kartu yang lainnya, ya, bahkan semua aset atas nama kita para istri, tapi ketika weekend, Abi main yuk, nak, Abi capek. Kata Nabi SAW, Nabi sendiri tidak punya daya upaya ketika Allah sudah mencabut hidayah, kasih sayang, cinta dari hati seorang ayah. Terus gimana Ustadz cara merubahnya? Bunda, jadilah solihah. Jadilah solihah. Karena apa? Kita sebagai sepasang suami istri itu cerminan, Bunda. Cerminan. Kalau bahasa Al-Qur'annya begini, sebentar. Saya di Quran surat 24 An-Nur ayatnya 26. Kata Allah Subhanahu wa taala, at-thayyibatu lit-thayyibin. Sesuatu yang baik itu akan bertemu dengan sesuatu yang baik. Jadi kalau pengen suami kita ini menjadi baik, maka jadilah baik dulu di hadapan Allah. Kalau suami pengen jadi soleh, maka solehah dululah di hadapan Allah. Capek? Pasti. Bunda, saya mau tanya, kalau sikap suami itu nyebelin buat kita, keras kepala, egois, pengen menang sendiri, ya, pertanyaan saya sederhana, Cik tolong dijawab jujurnya, muka saya serius ini, siapa yang milih laki-laki itu jadi suami? Siapa? Milih sendiri kan? Syukuri kebaikannya, sabar dengan kekurangannya, selesai. Larasnya Pak? Alhamdulillah, nuhun Ustadz. Iya kan? Simple Bunda. Emang cerewet bawelnya Bunda nggak jadi ujian buat suami? Sikap teledornya Bunda emang nggak jadi ujian buat suami? Jadi ujian juga. Saya bukan ngebelain suami, tapi karena saya suami, kita belajar biar adil. Itu enaknya Islam, memberikan kaidah, memberikan dasar pembelajaran kepada kita secara adil. Laki-laki dapat, perempuan juga dapat. Kata Allah, famang tabi'a hudaya fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Nanti suami istri ini nggak akan saling curiga,
Nggak akan saling melukai, nggak akan saling menyakiti, tapi berusaha untuk saling membahagiakan karena terus mengenali pasangannya dan mengikuti petunjuk-petunjuk wahyu dalam menjalani kehidupan rumah tangga mereka. Adem, ayem, tentrem, bukan berarti nggak ada masalah, bukan ya. Rumah tangga sakinah itu ada masalah, tapi masalahnya tidak sampai keluar rumah. Itu benar. Jadi yang pertama, ajarkan tentang nilai-nilai rahmah. Contoh begini, saya bawa istri saya. Bunda, ini kita sudah berumah tangga kurang lebih masuk tahun ke-15. Putri kami sekarang usia 12 tahun, Pak Haji. Alhamdulillah. Saya tuh usil orangnya. Jadi kalau ada yang bilang sama teteh gitu ya, teh, Ustadz itu kalem ya, ketawa dia. Saya kalem di luar. Kenapa? Saya menjaga marwah dakwah, bukan jaim, bukan ya. Saya menjaga marwah dakwah. Kebayang dong kalau Ustadz Cici Rihilan, iya kan? Kebayang tuh. Jadi saya ngejaga marwah dakwah. Tapi kalau di rumah, masya Allah, saya gigit istri saya, ya mungkin ini nggak perlu dicontoh dan jangan dicontoh. Sesekali saya usil, ngapain? Narik selimut, tiba-tiba dud dikekepku saya. Kenapa? Itu kan rahmah. Ya, itu rahmah, membangun bonding antara suami dan istri. Punten, di rumah kadang saya gatal hidung, saya ngupil, saya lemparin. Gak perlu dicontoh, jangan. Ya, jangan. Yang begini jangan ikutin. Tapi ini cara kami membangun bonding antara sebagai sepasang suami istri. Ada kok yang begitu, ada. Ada seorang istri yang nyari kelek suami ketika suaminya pulang kan? Itu rahmah. Itu rahmah. Itu kan sakinah, mawadah, rahmah. Rahmah itu akan muncul kalau sudah tenang rumah tangganya. Apa maksud dari sakinah? Kita mampu mengelola dan mengontrol emosi masing-masing. Tidak lagi pengennya di ngertiin, tapi belajar terus untuk melayani suami, memahami, mengerti. Tadi sudah saya contohkan tentang suami yang soleh, suami yang mampu mengontrol emosinya. Gimana kalau istri yang sudah solehah, Ustadz? Yang fokusnya pada suami pulang dalam kondisi yang capek, lelah, beban pekerjaan banyak, mukanya kusut, ya kan? Tapi begitu dibukain pintu sama kita senyum, ya, separuh dari masalah suami itu akan hilang. Suami masuk, diambil tasnya, ya, ngelihat wajah suami kayak gitu, gambaran istri yang solihah tidak akan menginterogasi suaminya. Papa kenapa, Abi kenapa, bla 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 bla. No. Yang dia lakukan apa? Memeluk suaminya sambil membisikkan, Abi, apapun masalahnya, ada Allah yang akan membantu menyelesaikan semuanya. Oh, Masya Allah. Saya mau nanya ke beliau, nggak mungkin. Masalahnya nggak ada bapak-bapak nih. Kalau ada bapak-bapak saya akan tanya, Pak, para istri di rumah gitu tuh, gitu. Itu ketika kita mampu mengontrol. Ustadz, impossible. Bunda, jangan ngelihat standarnya itu hidup kita, tapi lihat standar hidup orang-orang soleh yang ketika hidup dijamin surga, wafatnya dipastikan masuk surga. Lihat mereka, karena mereka yang sudah jelas hidupnya. Enggak seperti kita atau besti-besti kita, bukan. Makanya di awal tadi saya sampaikan tentang standar kebahagiaan dan kesenangan itu, ya, itu berbeda. Menurut Allah dengan kita itu beda. Kalau kita menganggap bahwa punya circle yang baik, positif gitu kan, yang kalau lagi arisan, nongkrong, disimpan tas di depannya 2 digit dan 3 digit, itu kesenangan. Tasnya lecet, cerik, sok, kesenangan. Itu yang saya bilang tadi, kebahagiaan itu ketika kita mengikuti tuntunan wahyu. Lihat Bunda, Nabi yang bikin salah itu Aisyah tutup muka, wajahnya memerah, Rasulullah membelakangi Rasulullah Aisyahnya. Kata Rasulullah apa? Ya Khumairah, balikkan tubuhmu. Dalam kondisi takut, balik badan. Kenapa? Aisyah bikin salah ke Rasulullah. Apa yang dilakukan Rasulullah setelah Aisyah balik badan? Dipeluklah Aisyah sambil ngebisikin, seketika amarahku hilang saat memelukmu. Itu rahmah. Orang yang sudah terbiasa melakukan itu, saya katakan demi Allah, anak pasti bukan cuman pinter tapi cager.
bager. Kenapa? Mentalnya sehat, ngelihat orang tuanya bahagia. Tapi kalau ngelihat orang tua yang guntreng, bapaknya main HP, ibunya Koreaan gitu kan, di imah, nafsi-nafsi jadinya kan. Maka anak memilih akan untuk apa? Memilih sendiri. Ngapain? Di kamarnya. Di kamarnya. Ngapain? Dengan dunianya sendiri, dengan kehidupannya sendiri. Gak peduli dengan orang tuanya. Tiba-tiba ribut, dia tutup kuping. Bahkan gak sedikit anak yang akhirnya menjerit, teriak. Kenapa? Karena emosinya ketahan. Putri kami namanya Aisyah. Kalau pulang ke rumah, mukanya udah cemberut, kita nggak akan nanya. Biar dia masuk kamar, ganti baju, rebahan di kasur tuh, pasti tuh ngidupin AC. Saya bilang sama bundanya, sayang, temuin kakak, masuk ke kamar. Ngapain? Jadi tempat sampah, diluapin emosinya. Lagi jengkel ya, lagi kesel ya sama temennya, ada yang ngusilin di sekolah ya, bla bla bla, tumpah emosinya bunda. Selesai nangis tuh ya, dipeluk sama bundanya, selesai, saya yang masuk ke dalam. Ngapain? Netralisir semuanya. Apa yang saya lakukan biasanya? Saya peluk putri kami. Nah, kakak boleh marah, kakak boleh jengkel, kakak boleh kesel sama siapapun, tapi bawa pulang emosinya ke rumah ya sayang. Ceritain sama ayah dan bunda. Boleh ayah bunda jadi tempat sampah emosi kakak, boleh. Nanti dikasih tahu sama bunda, oh berarti kakak lagi kesel ya, oh kakak lagi marah ya. Itu namanya validasi emosi. Tapi nak, jangan pernah mendendam sama siapapun. Marahnya bawa pulang ke rumah. Kami bukan mengajarkan people pleaser, bukan. Tapi mengajarkan anak yang punya prinsip untuk tetap berbuat baik kepada siapapun dan tidak pernah mau mendendam kepada siapapun. Itu rahmah. Itu keteladanan rahmah itu bunda. Nah yang kedua bunda. Karena beberapa contoh tadi itu berkaitan dengan rahmah dan ada nilai keteladanan di dalamnya. Jadi jangan nuntut anak-anak jadi soleh soleha kalau kitanya belum jadi orang tua yang soleh dan soleha. Bunda, saya katakan demi Allah dari awal sampai sekarang saya sampaikan ini bukan teori, bukan konsep, tapi praktek. Masalahnya mau nggak? Nah, itu pilihan. Karena apa? Suksesnya bunda ngedidik anak itu bukan sekarang, tapi 10-20 tahun yang akan datang. Saya ada kisah. Apa? Seorang ibu nge-WA ke teteh. Apa WA-nya? Bun, berkenan nggak Ustadz kami undang ke rumah, datang ke rumah untuk menasehati putri kami. Putri kami usianya sudah 25 tahun, S2. Apa masalahnya? Satu, punya pacaran 4 tahun tapi nggak pernah dikenalkan cowoknya kepada keluarga. Kedua, sekarang putrinya lebih memilih tinggal di apartemen dengan dalih ngurusin kucing daripada ngurusin orang tua. Siapa dia? Punten Pak Haji, bapaknya seorang profesor. Pertanyaan saya, profesor tuh orang bodoh apa orang pintar? Orang pintar itu belum tentu terdidik dan orang pintar belum tentu bisa mendidik. Betul kan? Itu kenapa standarnya Allah itu bukan tentang berapa tinggi pendidikannya, bukan, tapi seberapa dekat dengan Al-Quran. Itu standarnya beda bunda, beda. Nah pertanyaannya gini, kenapa ada anak perempuan bisa pacaran sampai 4 tahun? Kalau beliau seorang profesor, berarti bapaknya tidak dekat dengan anaknya, tidak muncul kuduahnya, keteladanannya, karena sibuk mengejar pendidikan tertingginya. Dengan dalih apa? Untuk masa depan keluarga. Pret, seriusan. Yang ada mengorbankan keluarga. Betul kan? Itu fakta loh. Saya jawab lewat teteh. Apa kata saya? Soleha, sayang. Saya manggil istri saya bunda cuma dengan dua panggilan. Itu orangnya tuh. Saya cuma manggil dengan kalimat soliha dan sayang. Enaknya ngedengarnya ya? Doain semoga suami bisa gitu ya. Jangan cuma manggilnya bu gitu kan. Nih Pak, boleh dipraktekin.
Marah-marahnya seorang suami, ibu keluar semua emosinya, mama keluar semua minyak, tapi solehah tuh enak, nyangkut. Udah diingetin, siap. Kan gak enak nyangkut. Apa pelajarannya? Kata-kata yang baik itu akan mengontrol, mengelola, menahan sesuatu yang buruk lebih besar terjadi. Itu pelajarannya. Qaulan sadida, qaulan layyina, qaulan ma'rufa. Nah, Teteh bilang, Ustadz berkenan menjadwalkan, tapi dengan satu syarat, ketemu sama bunda dan suami dulu. Karena Pak, punten, saya suka bingung bunda, kenapa banyak orang tua yang ngerusak anak, tapi minta yang ngedandaninnya Ustadz. Betul kan? Sama kan Al-Azhar, anak bermasalah, orang tua nggak mau disalahin. Sekolah itu banyaknya begitu sekarang. Kasus anak yang ngerokok di sekolah, diontrok ke sekolahnya sama orang tuanya. Zaman saya sekolah, kuku panjang dicepret pakai mistar. Mistarnya mistar kayu, gede lagi kan. Akhirnya apa? Laporan sama orang tua, makin diomelin kita. Kan itu ngebentuk diri kita sekarang mentalnya. Orang tua yang sekarang usianya 40 tahun ke atas. Tapi lihat, orang tua pasangan muda sekarang bunda, Masya Allah, anaknya benyek-benyek. Mama aku nggak bisa, mama temen aku langsung datang ke sekolah. Ibu ini gimana sih sebagai wali kelas? Bunda, mindsetnya dibenerin dulu. Apa? Nyekolahin anak itu bukan nitip anak, tapi bersama dengan sekolah mendidik anak biar mereka tumbuh menjadi anak-anak yang bukan hanya cantik dan tampan secara fisik, tapi juga soleh dan solehah secara akhlak. Jadi kalau anak bermasalah harus siap kita introspeksi diri, bukan malah nyalahin sekolah. Kenapa? Bisa jadi anak sekolah, kan ada nih yang rame tuh anak-anak kadang suka ngebully, iya kan? Atau anak-anak yang bikin genggong, iya kan? Gak mau gabung sama ini, kenapa? Maaf, kismin itu mah kelompoknya, nyarinya kelompok-kelompok yang tajir kaya, misalkan ada yang begitu, ada. Itu terbentuk karena pola asuh dari rumah, qudwah hasanahnya nggak ada. Rusak akhirnya bunda. Yang ada bukan generasi emas di tahun 2045, tapi generasi cemas. Terakhir bunda, dua terakhir. Saya udah diingetin tuh, 10 menit lagi. Yang ketiga, keseimbangan antara lembut dan tegas. Antara lembut dan tegas. Istilah bahasanya disebut dengan istilah tawazun. Keseimbangan antara sikap tegas, sikap lembut, reward dan punishment. Ya, itu harus seimbang bunda. Kalau kita nggak selesai emosinya, pasti pengennya ngehukum anak terus sampai lupa untuk ngasih reward ke anak-anak. Saya sama Teteh kemana-mana ditemanin Pak Haji. Minggu kemarin selama 5 hari safari dakwah ke Jawa Tengah. Kenapa saya harus ditemanin jamaah saya Bunda Heni? 95% itu umahat, ibu-ibu. Saya nggak mau ada fitnah. Ya, makanya yang menjadi narahubung saya ke penyelenggara atau pelaksana itu istri. Makanya saya bawa kemana-mana. Terus anak sama siapa Ustadz? Sama omahnya. Tapi bunda, pagi kita pasti video call. Lagi dia sarapan, nanya persiapan dan lain sebagainya. Pulang kita ajak untuk quality time. Bahkan saya sesekali quality time hanya berdua sama putri kami. Kami baru diamanahi satu, usianya 12 tahun. Untuk apa? Ngebangun bonding. Bahkan Aisyah itu sedih kalau saya dakwah bundanya nggak diajak. Bundanya nggak diajak itu dia sedih. Dan sangat bersyukur bahagia ketika bundanya menemani saya berdakwah. Dan akhirnya saya merasa jadi tenang. Apa? Keseimbangan. Keseimbangan reward dan quality, reward dan punishment. Ketika kita minta anak kita memahami, maka lebih banyaklah mengerti kondisi dan keadaan anak-anak kita. Karena usia-usia tumbuh mereka menjelang remaja itu bukan usia untuk dituntut mengerti, tapi usia untuk dibimbing menuju jalan pendewasaan mereka. Karena Pak, Ibu, Bunda, saya dapat sebuah video, ini terakhir ya, poin terakhir nanti saya sampaikan, dari seorang influencer dari Inggris, speech-nya bahasa Inggris.
Kata beliau, kita itu akan bersama dengan anak-anak maksimal 18 tahun, itu paling maksimal. Kenapa? Karena mereka setelah itu akan berkumpul dengan teman-temannya, membangun relasi, ya, fokus sama pendidikannya dan lain sebagainya. Maka ketika anak kita sekarang masih ada dalam naungan kita, bersamai mereka, tumpahkan rahmah kasih sayang untuk mereka, hadirkan keteladanan di dalam rumah, bersikaplah tawazun, adil, seimbang antara baik dan buruk, reward dan punishment, lembut dan tegas dalam mendidik mereka. Agar apa? Agar mereka, anak-anak kita, tahu tempat pulang, tahu tempat nyaman untuk dia bercerita ketika ada masalah di luar rumah. Bukan dipendam. Bukan. Itu tawazun, ya. Yang terakhir, Bunda, disebut dengan kata hiwar. Hiwar. Apa itu hiwar? Berdialog dan banyak mendengar. Hiwar. Jadi berdialog dan banyak mendengar. Nabi Yakub alaihissalam kan dicurhatin sama Nabi Yusuf. Abah, kok aku mimpi ya? Apa? Bintang, bulan, matahari kok semuanya sujud sama aku. Nah, ayahnya mendengar dulu, menganalisa, memberikan takwil, yarhamukumullah, memberikan takwil dari mimpinya, kemudian dia baru dialogkan. Nah, ingat yarhamukumullah, ingat ya, jangan kamu ceritakan sama saudara-saudaramu. Itu namanya dialog iman. Saya tutup dengan kalimat begini, Bunda. Bunda, anak-anak kita di Al-Azhar, ya, atau di sekolah luar lainnya, pakai jilbab. Oke, pertanyaan saya, nanti dia dewasa, yarhamkumullah, nanti dia dewasa, atau dia lagi main sama teman-temannya, apakah mereka, anak perempuan kita, masih bisa tetap menutup aurat? Anak laki-laki kita masih tetap bisa sholat ketika kita tidak mengontrol mereka? Jawabannya, belum tentu. Itu kenapa perlu didialogkan. Ma, kenapa sih aku pakai jilbab? Males kan kita mau main bukan mau sekolah, panas. Nah, ini abah yang harus cerita, abinya, ayahnya. Pakai jilbab itu mahkotanya perempuan, sayang. Jadi kalau perempuan nggak pakai jilbab, berarti dia seperti seorang ratu yang kehilangan mahkotanya. Kenapa perempuan, kakak, harus pakai jilbab? Karena ketika kakak pakai jilbab, keluar rumah, setiap langkahnya itu justru mendekatkan abi ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ketika kakak nggak pakai jilbab, setiap langkah keluar rumah mendekatkan abi ke jurang nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yarhamkumullah. Kakak sayang nggak sama abi sama umi? Sayang. Mau umi sama abi masuk surga apa neraka? Masuk surga. Maka mulai sekarang jangan pernah dilepas jilbabnya ya nak. Oke, siap. Itu dialog iman namanya. Jadi bukan mendoktrin anak dengan syariat, tapi ajarkan lewat dialog iman agar anak itu mencintai syariat Allah. Akhirnya apa? Ketika sepasang suami istri bahagia, punya kontrol diri yang baik, maka akan tumbuh anak-anak yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan hanya sekedar pintar secara akademis, tapi juga cerdas secara spiritual, akhlaknya terjaga, dan menjadi anak-anak investasi akhirat yang akan terus memberikan pahala dan juga kebaikan bagi kita sebagai orang tuanya. Barakallahu fikum. Mohon maaf lahir dan batin, itu yang bisa saya sampaikan, Bunda, tentang happy parents, blessed children. Semoga bisa menjadi kebaikan untuk saya dan kita semuanya. Jazakumullah khairan katsir. Kalau ada yang ingin bertanya silakan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.